pendengar setia awak GPIB pada umumnya. Hari ini kita punya tamu spesial yang sering kita dengar setiap event-event medis GPIB, dia selalu ada. Dr. Griselda Air. Iya, di belakang namanya ada lagi loh namanya. Ini yang perlu kita tahu nih, sejauh mana ini spesialisasi. Dokter boleh cerita, siapakah dokter? Siapakah dirimu sebenarnya? Silakan. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nama saya Dr. Griselda Puspitasari Semenanglawo Air. Wow. Titel di belakang saya memang SPKP. Itu adalah spesialis kedokteran penerbangan. Yang bertugas sebenarnya kalau untuk SPKP ini kita menghandle seluruh kru, awak kru dan semua yang berkaitan dengan dunia penerbangan. Wow, ternyata bukan orang sembarangan ternyata dokter kita siang hari ini. Iya, Dok. Bagaimana nih kabarnya, kan dokter ini kalau saya boleh dari perspektif saya sering menangani hal-hal yang kaitannya dengan virus Omicron dan Delta. Boleh cerita, Dok, soal Omicron dan Delta ini? Dua perbedaan nama tetapi satu jenis. Jadi itu tetap virus COVID-19. Iya. Hanya karena mutasi dari virus itu sendiri jadi mempunyai nama-nama yang berbeda. Kalau di tahun yang lalu kita banyak dengan kasus Delta, yaitu kasus lebih berat. Sedangkan Omicron ini jauh lebih ringan tetapi tetap bisa membahayakan bagi orang yang mempunyai penyakit komorbid. Dia biasanya gejalanya kalau Omicron itu paling nyata di pasien-pasien rata-rata hanya demam ringan, jadi 37, 38, kemudian nyeri tenggorokan, kemudian batuk pilek seperti biasa lah ya. Tetapi tetap membahayakan bagi orang yang komorbid dan yang belum menerima vaksinasi. 1, 2, dan 3 1, itu ya? 2, dan 3. Wow. Begitu. Nah, Dok, hari ini Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, sedang melaksanakan perhelatan akbar persidangan sinode tahunan 2022 dengan tuan rumah MUPEL Jakarta Timur. Nah, sebagai orang yang dilibatkan dalam penanganan medis untuk protokol kesehatan di lingkungan di mana diadakan persidangan sinode di Hotel Arya Duta ini, bagaimana? Apa yang dilakukan oleh dokter dan teman-teman dalam tim? Silakan, Dok. Terima kasih. Untuk PST kali ini memang cukup ketat ya prokesnya dibandingkan kalau kita tahu awal muasal dari COVID itu kita semua yang mengikuti PST rata-rata terkena terinfeksi COVID dan bahkan ada beberapa juga yang meninggal. Oleh karena itu tetap kita melaksanakan persidangan ini, tetapi tidak seluruhnya berada dalam satu ruangan. Jadi ada pembagian-pembagian di beberapa gereja perwakilan yang melakukan pertemuan ini secara Zoom ya, secara Zoom. Kemudian kalau kemarin orang-orang yang datang atau yang akan hadir pada PST hari ini, dia akan menginap di Arya Duta, kita melakukan swab. Jadi swab antigen disiapkan oleh panitia. Apabila hasilnya positif, seperti kemarin kebetulan ada satu orang yang positif, kita pulangkan, tidak boleh hadir dalam PST, dan kebetulan orang tersebut juga mempunyai kontak erat, yaitu keluarganya sendiri, dan keluarganya ketika kami swab kemarin memang negatif, tetapi karena kontak erat kami pulangkan dan tidak boleh hadir. Karena pada swab antigen itu kan kita bisa tahu hari ini dia negatif, besok pun masih bisa menjadi berubah positif. Oleh karena itu panitia menegaskan, ketua panitia terutama memberikan kita mandat kalau memang harus pulang atau tidak boleh hadir akan mengikuti peraturan yang sudah ada. Jadi kita pulangkan. Kemarin juga sebelum masuk ruangan panitia melakukan desinfektan. Jadi desinfektan seluruh ruangan, kemudian kita melakukan swab. Setelah itu, setiap orang yang hadir juga diberikan goodie bag yang isinya ada masker, kemudian hand sanitizer, dan tisu basah. Gitu. Boleh pertanyaan lagi, Dok? Dari perspektif kedokteran ya, Dok, kira-kira main panjangkah atau main pendekkah
Saya nggak mengajak kita berspekulasi dok, tapi dari sisi medis kan itu sesuatu yang pasti, artinya orang-orang eksak kan, kedokteran kan dunia eksak. Boleh sedikit bercerita dok, menggambarkan kira-kira sampai kapan dalam tanda petik ketakutan ini dirasakan oleh umat manusia di muka bumi ini. Makasih dok, silakan. Kalau ketakutan semestinya kita sudah tidak boleh takut lagi ya terhadap COVID. Kenapa? Karena memang kita harus hidup bergandengan sekarang. Sudah berdamai dengan COVID. Kalau kita takut, kemudian kita akan terus di dalam rumah, tentunya juga perekonomian negara akan sangat terganggu. Orang juga membutuhkan makan dan dia harus bekerja. Jadi yang paling utama adalah kita tidak boleh punya rasa takut, tetapi kita juga tidak boleh meniadakan bahwa COVID ini ada. Jadi kita harus tetap melaksanakan prokes supaya kita masih tetap bisa beraktivitas seperti semula, seperti sedia kala, tetapi kesehatan kita juga tetap terjamin. Gitu. Itu dia dok. Nah, barangkali dari dokter sendiri ada tips barangkali dok, bagaimana menghadapi situasi yang dalam tanda petik kita harus waspada dengan Omikron dan Delta ini dok. Apakah harus disikapi dengan santai? Kalau santai bagaimana? Kalau harus serius yang bagaimana dok? Silakan dok. Ya. Terima kasih. Kalau saya lebih suka serius tapi santai. Jadi seriusnya kita juga tetap harus menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Tetapi santainya adalah kita tidak boleh mempunyai rasa ketakutan yang berlebih. Sehingga kita tetap harus bisa beraktivitas, tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Itu saja sih. Terakhir dok. Siap. Ada pesan-pesan spesial barangkali dari dokter untuk bagaimana ke depan menghadapi Omikron dan Delta ini. Oke. Kalau pesan saya dan pesan itu yang terutama tetap lakukan protokol kesehatan, kemudian ayo vaksin bagi orang yang belum vaksin, tidak usah takut. Vaksin yang sudah disiapkan itu tetap tentu diberikan dan bisa diberikan kepada manusia di seluruh dunia, tentunya mempunyai keamanan yang baik. Terus kemudian sekarang pemerintah juga melakukan booster untuk yang ketiga bagi orang yang sudah melaksanakan vaksin 1, kedua. Jangan merasa saya sudah mempunyai kekebalan. Tidak, tetapi ayo kembali ikut untuk melakukan booster sehingga kita bisa menurunkan pandemi ini menjadi endemi. Baik, makasih dok untuk kehadirannya di studio kami. Terima kasih Bapak Ibu warga GPIB pada umumnya dimanapun berada. Salam saya, Franz Espong. Bye.